Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, digunjing, dimusuhi dan dikucilkan oleh tetangga dan orang di sekitar kita terasa menyakitkan. Dan hampir semua orang tidak suka diperlakukan seperti itu. Ya, tetapi para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita tidak bisa mengatur orang lain sepenuhnya. Maka perlu kita mengetahui bahwasanya pada saat kita digunjing, ya, dikucilkan, ya, pada saat kita diperlakukan oleh orang lain dengan perlakuan yang kurang baik, maka kita harus memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama, para pemirsa, pastikan bahwasanya pada saat orang menggunjing, sebagian orang membenci kita, kita dalam keadaan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukurannya adalah itu. Jangan sampai kita digunjing karena memang kita salah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang taat, orang yang baik, kemudian digunjing, maka yang bermasalah bukan kita tapi mereka. Yang kedua, kita pastikan bahwa diri kita adalah orang yang berakhlak baik. Kalau mereka menggunjing kita karena akhlak kita buruk, suka mendolimi orang, suka berkata bohong, suka mengingkari janji, suka mengambil harta orang lain, mulut kita kotor, maka wajar kita digunjing. Tapi kalau kita sudah menjadi muslim yang baik, muslim yang berakhlak baik, tidak pernah menggunjing orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain, ya, kemudian tidak pernah mendolimi orang lain, kita digunjing, maka yang bermasalah mereka bukan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita digunjing, pada saat kita diacuhkan, pada saat kita disisihkan oleh orang lain, ya, padahal kita adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah orang yang berakhlak baik dan tidak pernah menzalimi mereka. Maka sesungguhnya zahirnya adalah kezaliman buat kita. Tetapi sesungguhnya di balik kezaliman orang-orang kepada kita, kita harus memahami bahwa orang yang dizalimi mendapatkan beberapa keistimewaan. Yang pertama, bahwasanya kezaliman, zulm adalah zulumat yaumil qiyamah, adalah kegelapan di hari kiamat nanti. Ya, maka jangan kita yang resah. Ya, bahkan Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah taala, pernah beliau digunjing dan kemudian ketika dikasih tahu oleh muridnya bahwa beliau digunjing, maka dia datang ke orang yang menggunjing, kemudian datang membawakan hadiah. Kenapa? Terima kasih Anda telah menyerahkan kebaikan Anda kepada saya. Karena kezaliman itu di hari akhir nanti akan dibalas dengan, ya, kita tidak bisa lagi membalasnya di akhirat nanti kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala memindahkan pahala kebaikan orang yang menzalimi kepada orang yang dizalimi. Dan kalau belum cukup juga karena saking banyaknya kezaliman, maka dosanya yang dizalimi akan dikasihkan kepada orang yang menzalimi. Maka dia orang yang banyak zalim di dunia, dia di akhirat nanti akan bangkrut. Ya. Kemudian yang kedua, para pemirsa, orang yang dizalimi, da'watul mazlum, orang yang dizalimi, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, ittaqu wattaqu da'watul mazlum. Takutlah kalian dari doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Karena tidak ada hijab antara dia dengan doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang dizalimi sangat mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari menzalimi. Ya, dan kalau kita dizalimi, maka kita berdoa dengan doa yang baik untuk kebaikan kita, ya, dan juga hidayah bagi orang yang menzalimi. Ya. Karena doa orang yang dizalimi sangat mustajab, akan untuk dikabulkan oleh Allah SWT itu sangat besar. Ya. Jangan resah kalau kita digunjing, jangan resah kalau kita disisihkan, selama kita tidak bermaksiat kepada Allah SWT, selama kita orang yang berakhlak baik, dan sadarilah bahwa ketika kita dizalimi, doa kita akan mustajab. Ya, yang kedua adalah di akhir nanti kita akan mendapatkan pahala dari orang yang menzalimi.
dosa kita akan dikurangi. Bukankah walaupun zahirnya adalah kezaliman, dizalimi, menyakitkan, tapi tersimpan hikmah kebaikan di dalamnya? Jadi jangan resah kalau digunjing, jangan bingung kalau digunjing, jangan merana kalau digunjing, dan jangan sesekali menggunjing dan menzalimi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.